Siapa di antara Anda yang percaya banget bahwa hantu itu ada? Lalu siapa di antara Anda yang percaya bahwa hantu itu tidak ada? Ini kalau dua orang ini bertemu, kayaknya seru banget perdebatannya ya. Bisa jadi nanti terjadi perdebatan di bagian komen. Nah, aslinya gimana nih? Jawabannya yang benar mana di antara keduanya? Jika Anda penasaran dengan jawabannya, ikuti video kali ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, saya cek itu saya terakhir kali bikin video untuk publik itu 1 bulan yang lalu ya. Mohon maaf. Tapi yang jelas kalau Anda menjadi member channel YouTube Arif RH Vibrasi, ya, saya sebetulnya sering bikin video di sana dan ada juga sesi tanya jawab. Ada juga Zoom meeting. Jadi buat teman-teman yang pengen video yang membahas lebih dalam, kemudian ingin bertanya lalu dijawab, ingin diskusi langsung dengan saya, silakan Anda di klik join ya atau Anda klik di bagian deskripsi cara untuk menjadi member. Nanti Anda akan diarahkan oleh sistem Google. Jadi urusan Anda dengan Google nanti. Nanti akan dikasih prosesnya gimana. Nah, dalam video kali ini teman-teman semua, saya akan membahas tema tentang fenomena hantu ditinjau secara frekuensi, vibrasi, dan energi. Fenomena hantu ditinjau secara frekuensi, vibrasi, dan energi. Sebagaimana saya sudah sampaikan di bagian prolog, sebetulnya hantu itu ada atau tidak gitu kan. Nah, sebelum beranjak ke situ, saya mau mengajak Anda untuk melihat fenomena yang nyata di penglihatan, di dalam penglihatan Anda, dalam artian pemahaman Anda. Bahwa siapapun Anda yang hari ini udah pernah lihat hantu, yang belum pernah lihat hantu, tapi Anda pasti tahu bahwa hantu itu kayak punya area-area masing-masing. Di Indonesia ada hantu-hantu yang ya Anda sebutlah misalkan pocong, kuntilanak dan sebagainya ya. Kemudian di Eropa ada hantu vampire, kemudian vampir ya, kemudian ada Dracula dan sebagainya dan sebagainya. Pasti ada. Bahkan di Indonesia aja tuh ada di Palembang, ada di mana gitu ya. Itu kan kayak ada hantu yang di beberapa daerah ada yang cuman di situ. Tapi yang ekstrim itu antar negara, antar benua itu bisa beda banget. Saya dulu pernah nanya ini kepada guru saya waktu saya masih belajar ilmu kebatinan dan jawabannya saat itu adalah katanya hantu itu kelemahannya adalah air garam. Sementara antar benua itu dipisahkan oleh lautan. Jadi si hantu itu nggak bisa nyebrang gitu kan. Karena terhalang oleh lautan. Wah, gitu. Nah, jawaban itu pada saat itu bisa masuk di logika saya, di penerimaan saya. Tetapi seiring waktu, apalagi ketika ada satu informasi dari teman saya yang jalan-jalan ke Eropa, kemudian dia tuh nginepnya di penginapan yang agak spooky istilahnya, agak singup kalau di bahasa Jawa ya. Anda cari sendiri agak gimana ya, gelap serem bangunannya tua gitu loh. Nah, di penginapan yang murah itu teman saya ini kan adalah asal Indonesia gitu. Nah, dia itu melihat penampakan hantu di sana yang seharusnya kalau dia itu di Eropa ngelihatnya Dracula, ngelihatnya itu vampir, ternyata dia ngelihatnya pocong. Nah, kalau dari jawaban
guru saya yang katanya hantu nggak bisa nyebrang lautan, maka itu terpatahkan kan, karena teman saya itu bisa melihat penampakan dan penampakan itu adalah hantu yang ada di Indonesia. Maka kemungkinannya adalah hantu itu juga bisa nyebrang ke sana atau jangan-jangan hantu itu dan teman saya itu satu pesawat bahkan juga mungkin bikin visanya bareng gitu. Karena dia bisa nginep di tempat yang sama menuju lokasi yang sama gitu. Nah, kalau dari fenomena itu sekali lagi saya tidak mau melecehkan keyakinan Anda dan sebagainya, tapi di situ kan ada satu fenomena menarik. Artinya jawaban-jawaban sebelumnya tidak memuaskan. Nah, saya sebetulnya punya pendapat pribadi terkait dengan hantu ini, ya terutama ketika saya sudah mempelajari ilmu frekuensi, vibrasi, dan energi bahwa ya ada keterlibatan manusia dalam proses penciptaan realita. Ya, kalau dari riset-risetnya saya beberapa kali sudah sampaikan, misalkan bagaimana pikiran kita bersama-sama itu bisa menciptakan realita. Penelitiannya dari Lynn McTaggart tentang The Power of Intention. Anda bisa cari di YouTube tuh. Ada satu daun, bukan satu daun, ada dua daun, satu daun yang tidak diapa-apain, satu daun yang lainnya itu diminta untuk diberikan atensi, perhatian, dan niat dari seluruh orang yang ikut secara online di seluruh dunia untuk membayangkan daun yang salah satunya ini bercahaya. Lalu di bawah kamera khusus, ternyata daun yang tidak dijadikan objek, tidak dijadikan target, tidak mengalami perubahan apa-apa. Sementara yang dijadikan target itu bercahaya. Di sini Lynn McTaggart menyimpulkan bahwa ternyata pikiran manusia, perasaan manusia ya itu tuh memiliki sebuah kekuatan apalagi kalau digabungkan secara bersama-sama untuk menciptakan realita. Sehingga kalau kita kembalikan ke fenomena hantu di sini kan menarik. Hantu itu memang ada, secara natural ada atau kita bersama-sama yang menciptakan itu. Lalu pertanyaan lanjutannya kalau misalkan kita ciptakan bersama-sama, kenapa kok bisa tidak sama? Nah, ini kan menarik. Nah, tapi saya punya jawaban tersendiri waktu itu. Nanti saya jelaskan nih. Saya punya jawaban tersendiri atas paradoks-paradoks tadi. Dan itu saya bawakan di sebuah seminar di Jakarta selama dari pagi sampai sore. Membahas tentang vibrasi, frekuensi, dan energi. Dan setelah selesai acara, biasa saya mengucapkan terima kasih, termasuk saya ucapkan terima kasih kepada petugas yang mengurusi sound karena acara ini tidak bisa berlangsung kalau Bapak tidak terlibat. Saya ucapkan terima kasih. Setelah selesai, ada seorang yang duduknya di belakang, tapi sangat antusias ya, saya melihat soalnya. Dia itu jalan ke depan dan menemui saya secara pribadi dan ingin ngobrol. Dia bilang gini, Pak, eh, terima kasih sudah memberikan ucapan terima kasih kepada petugas sound. Loh, Bapak petugas sound sini? Enggak sih, saya juga peserta. Enggak, tadi kan Bapak mengucapkan terima kasih kepada petugas sound. Loh, kenapa? Jarang loh Pak ada pembicara yang memberikan apresiasi kepada petugas sound selain penyanyi. Kalau penyanyi kan memang banget ya. Ya, saya bilang karena sound itu ngaruh banget. Karena terkait frekuensi, vibrasi. Kalau suara saya jelek dan sebagainya itu ngaruh sekali dari settingan sound. Tadi settingan soundnya bagus banget. Nah itu betul Pak. Lalu dia bilang saya ini adalah seorang soundman, ya sound. Loh, maksudnya gimana? Saya itu adalah orang yang eh, spesifikasi ngulik di soal frekuensi vibrasi tapi menggunakan suara. Nah, saya sering diundang oleh pihak-pihak yang membutuhkan bantuan untuk mengusir hantu misalnya, yang Bapak tadi jelaskan. Jadi di Jakarta ini kan banyak Pak properti-properti yang susah dijual karena banyak penampakan gitu sehingga harganya jadi murah, orang tidak betah di situ. Nah, saya tuh termasuk orang yang disewa untuk mengusir hantu di situ. Saya kan tertarik. Loh gimana apa yang Anda lakukan? Ya sebenarnya ya seperti Bapak jelaskan kan. Tapi saya pengen tahu persisnya apa yang Anda lakukan sehingga kok bisa Anda mengusir hantu. Nah, lalu dia ceritakan dia punya beberapa perangkat yang untuk mendeteksi itu dan dia bilang, Pak, sebetulnya dari kacamata yang kami jalani selama ini, seperti yang Bapak sampaikan di panggung tadi, sebetulnya hantu itu di tingkatan esensi, itu adalah kekacauan energi, kekacauan vibrasi, kekacauan frekuensi. Nah, misalnya di sudut ruangan ini ada, di pojok sana ada frekuensi yang tidak harmonis, apapun sebabnya, entah karena faktor alam, entah karena faktor lain. Nah, itu aslinya bentuknya hanya kekacauan energi. Nah, tapi itu menjadi ada bentuknya itu apakah nanti dilihat sebagai Dracula, apakah dilihat sebagai pocong,
Itu tergantung siapa yang lihat. Kalau yang lihat bule, dia akan ngelihatnya Dracula. Kalau yang lihat orang Indonesia, ya bisa ngelihatnya dia pocong. Di sudut yang sama. Artinya, otak, keyakinan manusia itu ikut memberikan kontribusi terhadap proyeksinya. Wah, menarik ini. Nah, itu karena itu yang saya yakini. Jadi, kalau dari sini kan sebetulnya dikatakan hantu itu ada atau tidak. Ya terserah Anda jawabannya. Tapi faktualnya, aslinya tuh dia tuh hanya frekuensi dan energi. Frekuensi dan vibrasi dan energi yang mengalami ketidakharmonisan. Tapi yang Anda lihat tergantung apa yang sudah Anda dapatkan selama ini melalui tontonan, diceritakan dari generasi ke generasi, apa yang lingkungan didik, ya ditakut-takutin Anda begitu. Nah, jadi kedua hal itu saling berkontribusi. Frekuensi kacaunya juga perlu ada, keyakinan Anda perlu ada, sehingga dia bisa bertemu dan menciptakan sebuah penampakan kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan penglihatan. Nah, kalau misalkan pendengaran ya sama sebenarnya nanti akan tertangkap sebagai suara. Ya kalau orang Indonesia akan menangkap suaranya beda. Kalau yang Eropa akan menangkap suaranya berbeda. Ini akan menangkapnya suaranya berbahasa Inggris. Jadi akhirnya diterjemahkan di masing-masing. Semuanya begitu. Nah, ini kalau kita bawa fenomena hantu ini, ya ini menarik akhirnya. Jadi bisa saja kalau begitu, ya kita itu bisa membuat sebuah bangunan yang tadinya ada hantu jadi tidak ada, atau sebaliknya yang tadinya tidak ada jadi ada, dengan memberikan perhatian bersama-sama ke situ. Collectivity consciousness-nya itu bisa menciptakan itu. Nah, sehingga akan jadi sebuah pertanyaan yang menarik, sebetulnya ada nggak hantu yang betul-betul ada tanpa keterlibatan kita? Nah, saya pun tidak bisa jawab itu. Tapi kalau misalkan kita ditanya, saya deh ditanya, Mas Arif berani nggak tinggal di kuburan, tidur di kuburan 3 malam sendirian? Ya jujur saya nggak berani. Nah, ketika saya bilang tidak berani, berarti kan saya sudah dapat edukasi tentang hantu. Saya sudah punya gambaran hantu itu seperti apa. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawah-ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods.
Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting di sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser. Nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke Payment and Shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay, bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Jadi, untuk mengecek apakah Anda percaya hantu atau tidak, bukan dengan pertanyaan, siapa di sini yang percaya hantu? Anda bisa aja mengatakan saya tidak percaya atau percaya. Atau terutama yang tidak percaya nih. Ketika ada orang yang bilang tidak percaya hantu, saya challenge itu tadi. Berani nggak tidur di kuburan 3 malam? Nggak berani, Pak. Sendirian? Nggak berani, Pak. Berarti, ya aslinya dia percaya bahwa ada hantu. Kalau dia tidak percaya, kan ngapain juga dia takut? Nah, di sini kan kuat sekali, teman-teman. Dan yang menarik adalah, dari sekian banyak orang yang yang percaya bahwa hantu itu ada, rata-rata tuh nggak pernah melihat. Selain di film. Menarik nggak? Jadi, apa yang kita percayai bahkan itu tidak berbasis dengan apa yang pernah kita lihat loh. Kalau Anda pernah gagal, lalu Anda meyakini bahwa Anda tuh apa ya, tidak bakat sukses misalkan. Itu masih masuk akal karena Anda melihat, mengalami. Tapi kasus ini itu tidak. Nah, walaupun dalam kesempatan lain kita juga melihat fenomena serupa. Ya, misalnya Anda belum pernah berbisnis, lalu eh, Anda itu ditunjukkan peluang bisnis. Anda belum pernah mengalami bisnis, tapi Anda sudah berpikir, bisnis itu susah, kayaknya saya bakalan gagal. Nah, Anda kan belum pernah ngalamin kegagalan itu, tapi Anda sudah punya pendapat itu kan mirip seperti belum pernah lihat hantu, tapi percaya bahwa hantu itu ada. Itu satu. Tapi kan Pak, kita bisa lihat teman kita gagal, saudara kita gagal. Nah, itu sama. Anda mempercaya hantu bukan karena Anda pernah melihat sendiri, tetapi Anda tuh diceritain bahwa ada temen tetangga lihat hantu, temen lihat hantu. Nah, akhirnya kita bisa lihat sebagian besar keyakinan kita itu adalah bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan katanya orang. Nah, repotnya lagi adalah siklusnya adalah ketika kita sudah dapat input dari katanya orang, kita bisa menciptakan fakta secara subjektif. Anda bisa melihat hantu gara-gara Anda sudah dikasih input bahwa hantu itu ada. Jadi kita tidak bisa membedakan sebetulnya ada ini karena kita atau memang ada. Kayak kalau saya kan misalkan nih di sini video ini ada.
Anda walaupun tidak ada, tidak nonton, tidak subscribe channel ini, video ini tetap ada. Tapi kalau dari kasus hantu tadi, seolah-olah tuh jadi kayak video ini ada karena Anda ingin melihat video ini. Nah, itu kayak gitu. Ini kan menarik. Nah, sehingga saya berpikir ya, jangan-jangan ke dalam fenomena hantu ini kalau dibawa kemana-mana ya memang sesuai dengan selama ini yang saya bahas. Bahwa frekuensi dan energi itu adalah bahan dasar alam semesta yang menari-nari, berputar-putar. Dan di situ keyakinan kita menentukan. Gue itu sebetulnya bakat kaya atau bakat miskin. Ah, kayaknya gue nggak bakat kaya. Ah, kayaknya gue bakatnya miskin. Maka keyakinan itulah yang memberi bentuk kepada energi-energi itu sehingga ya kemiskinanlah dan yang akan hadir dalam hidup Anda. Dan orang yang punya keyakinan yang berbeda, yang meyakini bahwa dia bisa kaya, bisa sukses, akan memiliki realitas yang berbeda. Jadi dari fenomena hantu kalau ditarik-tarik itu akhirnya bisa kemana-mana teman-teman. Nah makanya eh, Anda tentu sering lihat banyak video yang membahas tentang keyakinan Anda seperti apa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kita perlu evaluasi apa yang kita yakini. Nah, untuk Anda yang saat ini mempelajari ilmu spiritual, Anda mempelajari ilmu apa ya, kebatinan gitu. Mungkin bahasan tentang hantu ini sudah menjadi bagian di situ. Dan ada hal yang menarik yang pernah saya ceritakan juga waktu saya membahas tentang zikir. Jadi, pikiran kita tuh betul-betul bisa menciptakan sensasi yang nyata banget. Jadi ketika saya wirid, waktu itu kan saya wirid Allah, Allah, Allah ribuan kali. Sehari itu seribu, 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 malam 5.000, 10.000 kali. Dan itu saya lakukan berbulan-bulan bahkan tahunan. Jadi ketika saya sudah mencapai kekusyuan yang sangat mendalam. Jadi pertama saya kan Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadinya awalnya di bibir ya. Kemudian nanti lama-lama kita tidak merasakan pergerakan bibir ini, kita akan merasakan seperti berbicara tanpa kita merasakan punya jasad. Nah, tapi kita masih masih merasa ada di situ. Nah, nanti di level selanjutnya kita tuh akan merasakan sensasi fenomena. Lihat penampakan lah, dengar suara lah, seperti ada yang megang-megang lah. Nah, jadi kayak kita digodain hantu. Kalau Anda pernah nonton film kan ada orang bertapa nanti akan digodain hantu dan sebagainya. Nah, itu saya ngalamin. Tetapi setelah saya sadari ternyata itulah pikiran kita yang terdalam, di mana letak keyakinan kita berada. Keyakinan kita tentang hantu, keyakinan kita tentang mistik, itu ketika kita zikir meditasi atau meditasi yang sangat dalam, itu nanti kita akan masuk ke situ dan itu jadi sensasinya betul-betul nyata kayak dicolek. Itu nyata banget secara fisik. Tapi yang menarik adalah kalau kita bisa mengabaikan itu, tidak terjebak di situ, maka kita akan melampaui sebuah kedalaman, bahkan melampaui pikiran, sehingga kita merasa ada, hadir, dan kita nggak tahu di mana. Jadi kita kayak berada di tempat yang tanpa ruang dan waktu. Nah, ini nggak bisa diceritakan. Anda harus zikir beribu-ribu kali dan berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk bisa begini. Nah, tapi dari kejadian itu kita kembali ke fenomena hantu. Jadi di layer yang sangat dalam itu memang ada yang menjadi pencipta sensasi. Itu tadi kan dulu saya tuh merasa bahwa itu betul-betul digodain. Ternyata saya sadar bahwa ternyata ini pikiran saya sendiri. Dan ini akhirnya bisa saya utilisasi. Jadi saya kalau misalkan tidur, lalu saya pengen bangun jam 3 dini hari. Saya tuh tidur lalu ngomong, tolong diriku bangunin bangunin aku ya. Jadi saya meminta diri saya untuk membangunkan diri saya sendiri. Itu nanti jam 3 itu ada yang nyolek-nyolek ini. Dulu saya nggak tahu. Dan saya merasa dibangunkan malaikat, digangguin, dibangunin apa tuh namanya, khodam lah apalah. Itu ternyata sebetulnya pikiran saya sendiri yang mewujud. Jadi makanya kalau Anda pernah saya sampaikan tuh atau baca artikel saya yang tentang dimensi berapa, lalu saya bicara tentang identity. Guru saya pernah belajar sama guru yang bagaimana biar kita tuh berada di beberapa tempat sekaligus yang Anda pernah mungkin dengar dari cerita keseharian. Anda pergi haji lalu melihat Pak Haji siapa ikut tawaf, ternyata setelah dikonfirmasi Pak Hajinya nggak berangkat haji. Itu kan bisa ada di mana-mana. Nah pertanyaannya itu Pak Haji sungguhan atau proyeksi Anda? Kenapa misalkan di Mekah sering kayak gitu? Ya balik lagi, karena di daerah Mekah, Ka'bah itu vortex energinya besar banget, manifestasinya cepat banget. Makanya dikatakan di daerah Mekah itu
di Mekah katanya doa itu akan lebih cepat diijabah karena yaitu terjadi amplifikasi energi karena terjadi vortex. Saya pernah bahas tentang kaidah tangan kanan. Jadi atensi seluruh dunia menuju ke satu titik yaitu Ka'bah lalu diputar berlawanan arah jarum jam sehingga itu vortexnya gede banget. Jadi sebenarnya semua tempat kalau dibegitukan efeknya bisa sama. Ya, dengan catatan titik energinya secara alami memang gede ya, kayak titik di mana Ka'bah itu berada memang udah gede. Jadi kalau misalkan seluruh dunia fokus kepada Candi Borobudur, persis seperti sebanyak umat Islam melakukan itu, efeknya bisa sama sebetulnya. Dan efeknya dua arah. Jadi di Mekah itu makanya kalau kita berdoa baik bisa dikabulkan cepat, tapi kalau kita berpikir yang jelek-jelek juga bisa kejadian cepat. Makanya banyak di sana yang cerita eh, dapat karma instan gitu ya. Kalau di Indonesia sering berbuat nggak baik, di sana tiba-tiba dipukul orang ya. Kita meludahin orang di sana tiba-tiba diludahin orang itu karena itu. Nah, kita bisa lihat dari judul tentang hantu, kita tarik ke vibrasi energi dan sebagainya, itu akhirnya bisa kemana-mana. Jadi sampai jadi ingat bahwa ya Anda tahu sendiri ya bahwa saya itu selama ini sudah berjalan belasan tahun adalah seorang trainer dari ilmu vibrasi dan saya beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa eh ini yang terdekat ini adalah kelas vibrasi terakhir gitu loh. Dan ada masih banyak yang komen di situ bahwa ini cuman gimmick. Padahal saya betul-betul bilang bahwa itu adalah kelas vibrasi terakhir. Dan saya bilang gitu tuh tidak gimmick. Akan ada kelas lain ya, tapi bukan bahas vibrasi gitu. Jadi saya bilang kelas vibrasi terakhir padahal itu adalah kelas yang paling identik dengan saya. Jadi ya balik lagi kalau misalkan Anda kok ditutup Pak gitu. Ya dari kemarin kemana aja saya udah infokan kelas berulang-ulang nggak ikut. Giliran ditutup nanya gitu. Lalu kedepannya gimana? Ya saya bocorin dikit. Jadi rencananya mulai tahun 2025 saya tuh akan lebih banyak bukan kelas offline ya, tapi online private class. Jadi kelas di mana saya membimbing Anda one on one. Jadi saya merasa bahwa perubahan itu akan lebih gede kalau orang ini di-handle langsung sama saya satu-satu, bukan orang dikumpulin massal gitu loh. Nah, itu nanti online private class-nya itu di tahun 2025. Nah, temanya tentang apa? Ditunggu aja, nanti infonya ada. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Dan kali ini saya tidak menggunakan whiteboard, lagi ya buat selingan aja. Mudah-mudahan Anda tidak bosan melihat muka saya terus ya. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.